Hakim disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi karena setiap putusannya selalu menyebut, "Demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa." Hal inilah yang membuat profesinya menjadi mulia, karena nasib seseorang dipertaruhkan dalam putusannya. Namun faktanya, hakim juga manusia yang tak luput dari godaan, hingga tak jarang banyak yang tergelincir, terjerumus, serta memutus dengan tidak adil, yang mengakibatkan terampasnya hak seseorang. Maka pada tahun 2001, melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal, yang salah satu wewenang dan tugasnya adalah melakukan pengawasan perilaku hakim. Peradilan bersih bukanlah mimpi, tapi tindakan. Dalam melaksanakan pengawasan hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim atau yang disebut dengan KEPPH. Contoh pelanggaran KEPPH misalnya: 1. Perbuatan asusila. 2. Narkoba, mabuk, atau minum-minuman keras. 3. Berjudi. 4. Perkelahian. 5. Suap, korupsi, pungli, dan gratifikasi. 6. Makelar perkara. 7. Poligami tanpa sepengetahuan istri. 8. Intervensi dalam menangani perkara. 9. Konflik kepentingan dalam penanganan perkara. 10. Mengomentari putusan. Dan 11. Komunikasi serta bertemu pihak. Itulah contoh pelanggaran perilaku hakim yang dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial. Apabila kita mengetahuinya, segera laporkan dan jadilah pelopor untuk peradilan bersih. Dalam melakukan pengawasan hakim, Komisi Yudisial melakukan penerimaan laporan masyarakat. Caranya, bisa datang langsung ke kantor Komisi Yudisial atau kantor penghubung Komisi Yudisial di 12 wilayah di Indonesia. Atau bisa juga via online di www.pelaporan.komisiyudisial.go.id. Bisa juga via email di alamat pengaduan@komisiyudisial.go.id atau bisa via pos serta call center Komisi Yudisial 187. Agar laporan ini mudah untuk ditindaklanjuti, maka ada tata cara dalam menyampaikan laporan. Pertama, laporan disampaikan secara tertulis atau format digital dalam bahasa Indonesia. Juga dapat dengan lisan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial. Kedua, surat laporan wajib menyebutkan identitas pelapor dengan melampirkan fotokopi identitas, surat kuasa khusus melapor ke Komisi Yudisial apabila pelapor memberikan kuasa kepada pihak lain. Ketiga, laporan menguraikan dengan jelas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Keempat, harus ada lampiran bukti dan data pendukung seperti rekaman video, audio, foto, surat pernyataan saksi, dan lain-lain. Kelima, jika laporan terkait dengan putusan perkara, maka pelapor melampirkan fotokopi putusan atau penetapan. Lalu bagaimana alur penanganan laporan masyarakat di Komisi Yudisial? Nah, secara sederhana, terdapat 3 tahapan alur penanganan laporan masyarakat, yaitu penanganan pendahuluan, penanganan lanjutan, dan sidang pleno. Pada penanganan pendahuluan ini, laporan yang diterima kemudian diverifikasi terlebih dahulu. Apabila memenuhi syarat administrasi dan merupakan kewenangan Komisi Yudisial, maka laporan tersebut diregistrasi oleh petugas. Selanjutnya adalah penanganan lanjutan. Pada tahap ini, laporan yang telah diregister lalu dianalisis, yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi. Kemudian disampaikan dalam sidang panel untuk memutuskan apakah laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak. Untuk yang dapat ditindaklanjuti, Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan kepada terlapor. Terakhir adalah tahap sidang pleno. Disinilah diputuskan terbukti atau tidak terbukti adanya pelanggaran KEPPH. Jika terbukti,
akan diputuskan apakah sanksi yang diberikan ringan, sedang, atau berat. Untuk sanksi berat berupa pemberhentian tetap, akan diputuskan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim atau MKH. Komisi Yudisial juga melakukan penerimaan permohonan pemantauan yang tata caranya sebagai berikut. Laporan disampaikan secara tertulis atau format digital dalam bahasa Indonesia. Juga dapat dengan lisan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial. Surat permohonan wajib menyebutkan identitas pelapor dan nomor perkara yang dimohonkan pemantauan, serta alasan yang mendasarinya, dengan melampirkan fotokopi KTP, SIM, dan paspor. Alurnya sebagai berikut. Komisi Yudisial melakukan penerimaan permohonan pemantauan persidangan, lalu menganalisa untuk mengetahui adanya indikasi dugaan pelanggaran KE/PPH atau tidak. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial melaksanakan pemantauan persidangan yang hasilnya akan disampaikan kembali kepada pemohon. Dengan tindakan inilah peradilan bersih dapat diwujudkan. Untuk itu, tanggung jawabnya tidak hanya ada pada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung saja, tetapi juga ada pada kita semua. Bangsa yang unggul, bangsa yang punya peradilan bersih.